Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan memaparkan video pembelajaran tentang organisasi sel dan proses fisiologi sel oleh kelompok 1. Terdiri dari Dinda Safira Arif, Angeli Zahra, Halimatus Sadia, Naomi Julisia Dari, Sabila Salmi, Siti Rahayuningsih, Tiara Restina, Windy Pratiwi, dan Zahira Maisarah. Apa itu fisiologi sel? Fisiologi sel adalah cabang biologi yang mempelajari aktivitas yang terjadi di dalam sel agar tetap hidup. Fisiologi sel termasuk sel-sel hewan, sel-sel tumbuhan, dan mikroorganisme. Istilah fisiologis mengacu pada semua fungsi normal yang terjadi pada organisme hidup. Nah, sudah tahu bukan? Mari kita lanjut ke bagian komponen sel. Komponen kimia sel. Seluruh kegiatan kehidupan sel merupakan akibat dari reaksi-reaksi kimia yang berlangsung dalam sel. Senyawa kimia penyusun sel disebut protoplasma, yang merupakan substansi kompleks. Protoplasma terdiri dari unsur-unsur kimia, meskipun sebagian besar protoplasma terdiri air, tetapi bahan yang memberi strukturnya ialah protein. Unsur-unsur kimia penyusun protoplasma terdapat dalam senyawa kimia, baik senyawa organik maupun anorganik. Senyawa organik dalam protoplasma berupa karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Karbohidrat adalah suatu molekul yang memiliki banyak gugus hidroksil. Adapun yang tergolong karbohidrat adalah monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Yang kedua, lemak. Lemak digunakan oleh hewan dan tumbuhan sebagai energi cadangan. Simpanan energi pada lemak biasanya lebih efisien jika dibandingkan dengan energi yang disimpan dalam pati. Yang ketiga, protein. Protein tersusun dari asam amino yang bergabung. Asam amino yang paling sederhana adalah glisin. Semua asam amino memiliki struktur dasar yang sama, yaitu terdiri atas sebuah ikatan karbon atom pusat, gugus karboksil, dan gugus amino. Yang terakhir, asam nukleat. Asam nukleat merupakan bentuk polimer nukleotida dengan fungsi sangat spesifik dan gugus amino. Yang terakhir, asam nukleat. Asam nukleat merupakan bentuk polimer nukleotida dengan fungsi sangat spesifik di dalam sel. Setiap nukleotida terdiri atas gula pentose, fosfat, dan basa nitrogen. Secara umum dikenal dua tipe nukleotida, yaitu ribosanukleotida mengandung gula ribosa dan deoksiribosa yaitu mengandung gula deoksiribosa. Sekian, terima kasih. Komposisi sel. Air 60-65% bertindak sebagai pelarut untuk zat anorganik dan masuk ke dalam berbagai reaksi biokimia. Protein 10%, kompleks molekul koloid dengan berat molekul tinggi yang terutama terdiri dari asam amino, lipid 25%, bahan inorganik 1,5%, bahan lain 1,5%. Pasti teman-teman sudah paham. Mari kita lanjutkan ke macam-macam sel. Nah, macam-macam sel. Macam-macam sel berdasarkan keadaan inti terbagi menjadi dua, yaitu sel prokariot dan eukariot. Sel prokariot memiliki inti sel yang jelas karena tidak memiliki membran inti sel yang dinamakan nukleot, sedangkan sel eukariot memiliki inti sel yang dibatasi oleh membran inti yang dinamakan nukleus. Sel prokariot, membran selnya tersusun atas senyawa peptidoglikan, sedangkan sel eukariot, membran selnya tersusun atas fosfolipid. Sel prokariot, susunan kromosomnya sirkuler, sedangkan sel eukariot, susunan kromosomnya linear. Macam-macam sel berdasarkan keadaan kromosom dan fungsinya. Sel somatis
adalah sel menyusun tubuh dan bersifat diploid, sementara sel germinal adalah sel kelamin yang berfungsi untuk reproduksi dan bersifat haploid. Bagaimana? Sudah mengerti bukan? Next ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas organel sel dan fungsinya. Bisa kita lihat pada gambar pertama, terdapat organel sel yaitu sitoplasma. Sitoplasma adalah protoplasma yang mengisi ruangan antara selaput plasma dan inti sel. Sitoplasma merupakan sistem koloid yang amat dinamis, senantiasa bergerak, dan tidak pernah diam. Fungsi dari sitoplasma yang pertama, mengatur pertumbuhan dan perkembangan sel. Kedua, mengontrol proses replikasi atau perkembangbiakan sel tubuh. Ketiga, mengatur keluar masuknya zat tertentu pada sel. Keempat, melindungi dan mempertahankan bentuk sel. Dan yang terakhir, membantu sel untuk bergerak dan berpindah tempat. Nah, yang kedua, nukleus atau inti sel. Nukleus adalah organel terbesar dalam sel. Fungsi dari nukleus yang pertama, menyimpan informasi genetik dalam bentuk DNA. Kedua, mengontrol pertumbuhan dan pembelahan sel. Ketiga, mengatur metabolisme sel dengan mensintesis berbagai enzim. Keempat, memproduksi RNA, dan yang terakhir, memproduksi ribosom. Secara umum, inti sel atau nukleus terdapat dari 4 bagian utama, yaitu pertama, selubung inti, kedua, nukleoplasma, ketiga, nukleolus, yang keempat, kromosom. Selanjutnya yang ketiga, membran sel. Membran sel merupakan bagian terluas dari sel, bersifat semi-permeabel dan tersusun atas lipid dan protein sehingga disebut selaput lipoprotein. Membran sel memiliki peran penting yang berfungsi untuk mengatur zat yang keluar masuk ke dalam sel. Keempat, sentriol. Sentriol yang berbentuk tabung yang bisa ditemukan pada bagian sel eukariot dan berperan dalam pembelahan sel. Sentriol berfungsi sebagai proses pembelahan sel dalam membentuk benang spindle dan berperan membentuk silia dan flagela. Organel sel dan fungsinya trip 2. Bisa kita lihat pada gambar pertama, terdapat mitokondria. Mitokondria adalah salah satu organel yang ada di dalam sel yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fungsi respirasi sel. Struktur mitokondria terdiri dari 4 bagian utama, yaitu membran luar, membran dalam, ruang antar membran, dan matriks yang terletak di bagian dalam membran. Kedua, ribosom. Ribosom adalah struktur yang paling kecil dengan garis tengah kurang lebih 20 cm, berbentuk bulat dan tersuspensi dalam sitoplasma. Ribosom berfungsi sebagai tempat pembuatan protein. Ribosom dapat terikat pada membran retikulum endoplasma maupun terdapat bebas dalam matriks sitoplasma. Baiklah, gambar nomor 3, retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah sistem membran yang sangat luas yang berada di dalam sel. Retikulum endoplasma di bawah mikroskop elektron tampak layaknya rongga atau tabung pipih yang saling berhubungan dan juga menutupi sebagian besar sitoplasma. Membran-membran ini memiliki struktur lipid protein yang sama dengan membran lain dalam sel tersebut. Setiap membran pada retikulum endoplasma mempunyai satu permukaan yang menghadap sitosol dan yang lain menghadap bagian dalam rongga tersebut. Retikulum endoplasma dapat dibagi menjadi 2 macam, yakni retikulum endoplasma kasar atau RE granular yang banyak mengikat ribosom dan juga retikulum endoplasma halus atau RE agranular yang hanya terdiri atas membran saja. Kedua macam retikulum endoplasma tersebut dapat ditemukan di dalam sel yang sama. RE agranular memiliki peranan dalam proses sekresi sel dan sintesis lemak, fosfolipid, dan steroid. Sedangkan pada RE granular berfungsi sebagai tempat sintesis protein tersebut. Gambar yang keempat, badan Golgi. Badan Golgi terdapat di dalam semua sel, kecuali pada sperma dewasa dan sel darah merah. Badan Golgi terdiri atas anyaman saluran yang tak teratur, yang tampak seperti susunan membran yang sejajar tanpa adanya granula.
Bagian-bagian tertentu dari saluran ini dapat membesar membentuk satu kantung atau veskula yang berisi zat. Badan Golgi paling penting dalam sel-sel yang secara aktif terlibat dalam sekresi. Badan Golgi sendiri digunakan sebagai tempat penimbunan sementara protein dan zat-zat lain yang dibuat dalam retikulum endoplasma. Badan Golgi adalah tempat sintesis polisakarida, misalnya pada mukus. Selulosa yang disekresikan oleh sel tumbuhan untuk membentuk suatu dinding sel disintesis pada badan Golgi. Lanjut ke slide selanjutnya, gambar yang pertama ada lisosom. Lisosom merupakan struktur yang agak bulat dan juga dibatasi oleh membran tunggal. Lisosom dihasilkan oleh badan Golgi yang penuh dengan adanya protein. Lisosom mengandung berbagai macam enzim yang dapat melakukan hidrolisis makromolekul-makromolekul seperti polisakarida, lipid, fosfolipid, asam nukleat, dan juga protein di dalam sel. Enzim-enzim hidrolitik ini terkurung di dalam lisosom sehingga dapat menghalangi mencerna komponen-komponen dalam sel. Oleh karena itu, lisosom sendiri dinamakan sebagai kantung pembunuh diri. Apabila bahan di dalam sel harus dapat dicerna, mula-mula bahan tersebut dapat digabungkan dengan lisosom, kemudian dihidrolisis. Lisosom juga dapat berperan penting untuk menghancurkan sel-sel yang tidak berfungsi lagi. Bila sel luka atau mati, lisosomnya membantu dalam proses menghancurkannya. Gambar yang kedua yaitu mikrofilamen. Mikrofilamen merupakan serat tipis panjang yang berdiameter 5-6 nanometer. Terdiri atas protein yang disebut dengan aktin. Banyak mikrofilamen membentuk sebuah kumpulan atau jaringan pada berbagai tempat dalam sel. Misalnya terbentuknya mikrofilamen yang dapat memisahkan kedua sel anak yang akan membelah. Selain itu, mikrofilamen berperan penting dalam gerakan atau aliran sitoplasma. Mikrofilamen yaitu ciri-ciri yang penting dalam sel yang berubah-ubah bentuknya. Gambar yang ketiga, mikrotubulus. Mikrotubulus merupakan silinder protein yang terdapat pada sebagian besar sel hewan dan tumbuhan. Diameter luarnya kira-kira 25 nanometer dan diameter lumennya kurang lebih 15 nanometer. Protein yang membentuk mikrotubulin disebut dengan tubulin. Ada dua macam tubulin. Dimer merupakan blok bangunan yang membentuk mikrotubulus. Dimer sendiri dapat membentuk dinding silinder dalam bentuk heliks. Mikrotubulus bersifat kaku sehingga penting untuk dapat mempertahankan atau mengontrol bentuk sel. Mikrotubulus berperan dalam pembelahan sel, karena setiap kromosom bergerak ke kutub pembelahan yang terikat pada gelondong mitotik yang dibentuk oleh sebuah mikrotubul. Selain itu, mikrotubul berguna sebagai tempat saluran bagi arus zat sitoplasma di dalam sel dan merupakan komponen struktural yang penting dari silia dan juga flagela. Gambar yang terakhir yaitu keempat, periksisom. Periksisom besarnya hampir sama dengan lisosom. Gambar yang terakhir yaitu keempat, periksisom. Periksisom besarnya hampir sama dengan lisosom. Periksisom sendiri dihasilkan oleh retikulum endoplasma. Periksisom juga penuh berisi enzim dan yang paling khas yaitu katalase. Enzim ini mengkatalis perombakan hidrogen peroksida atau H2O2, yakni produk yang berpotensi dapat membahayakan metabolisme sel. Peroksisom juga berperan dalam proses pembelahan lemak menjadi karbohidrat dan dalam perubahan purin dalam sel. Pada hewan, peroksisom terdapat pada sel-sel hati dan juga ginjal. Sedangkan pada tumbuhan terdapat berbagai tipe dari sel tersebut. Peroksisom sel-sel tumbuhan sering sekali mengandung bahan-bahan yang terkristalisasi. Alhamdulillah, akhirnya perkenalan kita tentang organel sel sudah terpenuhi teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas fisiologis dalam organisasi sel. Proses fisiologi sel. Proses fisiologi sel terbagi menjadi 4, yaitu fisiologis pada membran sel, fisiologis pada nukleus, fisiologis pada mitokondria, dan fisiologis pada ribosom.
Fisiologis pada membran sel terbagi lagi menjadi transport pasif dan transport aktif. Transport pasif merupakan mekanisme transport yang tidak memerlukan energi dan terjadi secara spontan, terjadi akibat perbedaan konsentrasi antara zat dengan pelarutnya. Transport pasif bergerak dari konsentrasi zat yang lebih tinggi atau hipertonis ke konsentrasi zat yang lebih rendah atau hipotonis. Transport pasif meliputi difusi, osmosis, dan difusi terfasilitasi. Difusi dapat terjadi akibat gerak termal yang meningkatkan entropi atau ketidakteraturan, sehingga menyebabkan campuran yang lebih acak. Difusi akan berlanjut selama respirasi seluler yang mengkonsumsi oksigen masuk. Osmosis merupakan difusi pelarut melintasi membran selektif, yang arah perpindahannya ditentukan oleh beda konsentrasi zat terlarut total, atau dari hipotonis ke hipertonis. Selanjutnya, difusi terfasilitasi. Difusi terfasilitasi juga masih dianggap ke dalam transport pasif. Mengapa? Karena zat terlarut berpindah menurut gradien konsentrasinya. Transport aktif. Transport aktif merupakan mekanisme transport yang memerlukan energi dari dalam sel untuk melawan gradien konsentrasi. Transport aktif sangat diperlukan untuk memelihara keseimbangan molekul-molekul di dalam sel. Sumber energinya adalah ATP. Yang termasuk transport aktif ialah coupled carrier, ATP driven pump, and light driven pump. Dalam transport menggunakan coupled carrier dikenal dengan dua istilah, yaitu symporter dan antiporter. Symporter ialah suatu protein yang mentransportasikan kedua substrat searah, sedangkan antiporter merupakan transfer kedua substrat dengan arah berlawanan. Fisiologis pada nukleus. Yang pertama yaitu reproduksi sel. Sel-sel tersebut juga memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam melakukan pembelahannya. Ada sel-sel yang mampu melakukan pembelahan secara cepat, ada yang lambat, dan ada juga yang tidak mengalami pembelahan sama sekali setelah melewati masa pertumbuhan. Amitosis. Pembelahan amitosis merupakan pembelahan sel secara langsung tanpa fase-fase. Dan pembentukan kromosom ini dilakukan oleh makhluk hidup yang bersel satu, contohnya protozoa, bakteri, dan alga biru, yang bertujuan untuk reproduksi. Mitosis. Pembelahan mitosis menghasilkan sel anakan yang jumlah kromosomnya sama dengan jumlah kromosom sel induknya. Pembelahan mitosis terjadi pada sel somatik atau sel penyusun tubuh. Pembelahan mitosis dibedakan atas dua fase, yaitu karyokinesis dan sintokinesis. Karyokinesis adalah proses pembagian materi inti yang terdiri dari beberapa fase, yaitu profase, metafase, dan telofase. Sedangkan sitokinesis adalah proses pembagian sitoplasma kepada dua sel anak hasil pembelahan. Hasil dari mitosis. Yang pertama, satu sel induk yang diploid atau 2N menjadi dua sel anakan yang masing-masing diploid. Yang kedua, jumlah kromosom sel anak sama dengan jumlah kromosom sel induknya. Meiosis. Pembelahan meiosis disebut juga pembelahan reduksi, dikarenakan terjadinya pengurangan jumlah kromosom dalam prosesnya dari 2N menjadi N, dan menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom separuh dari jumlah kromosom induknya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang meiosis. Pembelahan meiosis disebut juga pembelahan reduksi, karena terjadinya pengurangan jumlah kromosom dalam prosesnya dari 2N menjadi N, menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom separuh dari jumlah kromosom sel induknya. Selanjutnya, proses meiosis. Proses meiosis ada dua, yang pertama yaitu meiosis 1 dan yang kedua meiosis 2. Pada meiosis 1, tahapan yang pertama adalah profase 1. Yang terjadi pada profase 1 yang pertama yaitu leptoten. Pada leptoten, kromatin menebal membentuk kromosom. Yang kedua yaitu zigoten. Pada zigoten, kromosom yang homolog mulai berpasangan dan kedua sentriol bergerak menuju ke kutub yang berlawanan. Yang ketiga yaitu pakiten. Pada pakiten, tiap kromosom menebal dan mengganda menjadi dua kromatida dengan satu sentromer.
Yang keempat yaitu diploten. Pada diploten, kromatida membesar dan memendek. Yang keempat yaitu diakinesis, ditandai dengan adanya pindah silang dari bagian kromosom yang telah mengalami duplikasi. Tahapan yang kedua adalah metafase 1. Pada tahap ini, tetrat menempatkan dirinya pada bidang ekuator. Membran inti sudah tidak tampak lagi dan sentromer terikat oleh spindel pembelahan. Tahapan selanjutnya adalah anafase 1. Pada tahap ini, spindel pembelahan memendek dan menarik belahan tetrat ke kutub sel berlawanan, sehingga kromosom homolog dipisahkan. Tahapan yang terakhir adalah telofase 1. Pada tahap ini, membran sel membentuk sekat, sehingga membentuk dua sel anak yang bersifat haploid. Selanjutnya adalah proses meiosis 2. Tahapan yang pertama adalah profase 2. Di profase 2, ada benang-benang kromatin berubah kembali menjadi kromosom. Yang kedua, kromosom yang terdiri dari dua kromatida tidak mengalami duplikasi lagi. Yang ketiga, nukleus dan dinding inti menghilang. Yang keempat, sentriol berpisah menuju kutub yang berlawanan. Tahapan yang kedua adalah metafase 2. Pada tahap ini, kromosom ke bidang ekuator menggantung pada serat gelendong melalui sentromernya. Tahapan selanjutnya adalah anafase 2. Pada tahap anafase 2, kromatida berpisah dari homolognya dan bergerak menuju ke kutub yang berlawanan. Tahapan yang keempat adalah tahap telofase 2. Pada tahap ini, yang pertama, kromosom berubah menjadi benang-benang kromatin kembali. Yang kedua, nukleus dan dinding inti terbentuk kembali. Yang ketiga, serat-serat gelendong menghilang dan terbentuk sentrosom kembali. Jadi, hasil meiosis adalah satu sel induk yang diploid atau 2N menjadi 4 sel anakan yang masing-masing haploid sama dengan N. Yang kedua, jumlah kromosom sel anak setengah dari jumlah kromosom sel induknya. Yang ketiga, pembelahan meiosis hanya terjadi pada sel-sel generatif atau sel-sel gamet seperti sperma dan ovum atau sel telur. Baiklah teman-teman, selanjutnya adalah fisiologis pada mitokondria. Nah, pada fisiologis pada mitokondria ini terjadi respirasi aerob, di mana respirasi aerob ini yang pertama ada glikolisis, yaitu serangkaian reaksi kimia yang mengubah gula heksosa, biasanya glukosa, menjadi asam pirufat. Reaksi glikolisis berlangsung di dalam sitoplasma sel dan tidak memerlukan adanya oksigen. Nah, glikolisis dapat dibagi dalam dua fase utama, yaitu fase pertama ada fase persiapan, yaitu glukosa diubah menjadi dua senyawa 3 karbon. Fase kedua adalah fase oksidasi, yaitu senyawa 3 karbon diubah menjadi asam pirufat. Lalu yang kedua ada dekarboksilat oksidatif pirufat, yaitu reaksi antara yang menghasilkan asetil CoA. Lalu reaksi sederhana dekarboksilat oksidatif pirufat adalah asam pirufat ditambah CoA ditambah NAD+ menjadi asetil CoA ditambah CO2 ditambah NADH+ ditambah H+. Yang ketiga ada siklus Krebs. Nah, siklus Krebs itu apa sih? Siklus Krebs merupakan pembongkaran asam pirufat secara aerob menjadi karbon dioksida dan air serta sejumlah energi kimia. Asetil CoA merupakan mata rantai penghubung antara glikolisis dan siklus Krebs. Reaksi ini berlangsung di dalam matriks mitokondria loh. Lalu, siklus Krebs ini terjadi dalam dua fase utama. Nah, yang fase pertama itu adalah fase pembentukan asam sitrat. Sedangkan yang kedua adalah fase regenerasi asam oksaloasetat. Nah, pada reaksi siklus Krebs atau 2 asetil CoA dihasilkan energi sebanyak 6 NADH2, 2 FADH2, 2 ATP, dan 4 CO2. Lalu yang terakhir adalah transport elektron dan fosforilasi oksidatif. Nah, proses glikolisis dan siklus Krebs menghasilkan energi yang tersimpan dalam bentuk NADH dan FADH. Untuk menghasilkan ATP diperlukan sistem transport elektron. Transport elektron ini akan berlangsung di dalam membran mitokondria sebelah dalam.
Sekian dari saya selanjutkan ke materi selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fisiologis pada ribosom. Yang pertama, sintesis protein. Di dalam sintesis protein ini dilakukannya tahapan yang pertama itu transkripsi. Di mana transkripsi ini merupakan sebuah proses pencetakan RNAD yang diproduksi oleh DNA yang prosesnya itu berlangsung dalam inti sel. Kemudian DNA inilah yang akan membawa kode genetik seseorang dari DNA. Adapun tahapan yang kedua yaitu translasi. Dalam proses translasi akan terjadi proses penerimaan kode genetik yang dibawa oleh kodon. Tahapan sintesis protein ini melanjutkan tahapan transkripsi, di mana RNAD yang sudah keluar dari dalam inti akan bergabung dengan ribosom dan menuju sitoplasma. Dan langkah selanjutnya itu dari proses ini adalah RNAT menerjemahkan kode genetik. Adapun caranya itu, RNAT akan mengikat asam amino yang akan dikodekan oleh kodon. Kemudian asam amino tersebut akan menuju ke ribosom setelah bergabung dengan RNAD. Langkah ini akan dilakukan secara bergantian oleh setiap RNAT, di mana setiap RNAT akan mengikat satu jenis asam amino lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.